Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi di episode terkait dengan pembahasan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan kita masih di dalam pembahasan terkait dengan jual beli salam, jual beli melalui pemesanan. Ya, dalam 2 episode kemarin sudah kita jelaskan beberapa syarat, dari mulai syarat yang pertama sampai dengan syarat yang ke-6, ya. Dan insya Allah pada kesempatan episode kali ini kita masih membahas fatwa nomor 5 tahun 2000 dan fatwa 110 tahun 2017 tentang jual beli salam, ya. Episode kali ini kita akan membahas keuntungan bagi pembeli. Nah, apa keuntungannya bagi pembeli kalau kita menggunakan akad salam? Oke, kalau misalnya dengan akad murabahah kita belum bisa menyediakan barangnya, maka si penjual dan pembeli bisa melakukan pemesanan melalui akad salam ini, ya. Keuntungan pembeli apa? Jaminan mendapatkan barang. Jaminan mendapatkan barang itu keuntungan bagi pembeli. Sesuai yang dibutuhkan dan pada waktu yang diinginkan. Nah, jadi karena memang barangnya belum ready stock, bisa kita pesan, maka jaminan kita untuk mendapatkan barang sesuai yang kita butuhkan dan pada waktu yang diinginkan oleh pembeli atau pemesan. Yang kedua, keuntungan bagi pembeli bisa jadi adalah mendapatkan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat barang itu dibutuhkan. Nah, kalau kita dalam satu waktu membutuhkan sesuatu tapi barang itu lagi nggak ada di pasaran, itu harganya bisa lebih mahal. Tapi ketika kita pesan dulu, kita akan butuhkannya kapan, ya, bisa jadi kita mendapatkan barang yang lebih murah, ya. Ini satu contoh ketika kita membeli hewan kurban, ya, 1 bulan sebelumnya, ya, 1 bulan sebelumnya kita pesan hewan kurban, sapi atau kambing atau domba, ya, itu bisa jadi harganya lebih murah ketimbang kita beli pada hari H-nya, ya. Kita beli 1 bulan sebelumnya domba atau kambing, harganya bisa jadi domba itu cuman 2,5 juta karena kita beli 1 bulan sebelum hari raya Idul Adha. Beda kalau seandainya kita beli menjelang penyembelihan, ya, bisa jadi harganya sudah 4-5 juta. Nah, ini yang menjadi keuntungan ketika jual beli ini kita lakukan dengan pemesanan. Bisa jadi kita mendapatkan harga yang lebih murah bila dibandingkan kita membeli pada saat waktu yang sudah mendekat dan ketika orang membutuhkan barang tersebut. Itu keuntungan dari sisi pembeli atau pemesan. Nah, bagaimana dengan si penjual? Apakah penjual juga mendapatkan keuntungan, ya, mendapatkan benefit dari transaksi salam ini, ya? Nah, apa keuntungannya si penjual ketika menggunakan akad jual beli? Yang pertama adalah mendapatkan modal, ya. Ini kenapa Islam membolehkan jual beli salam, karena keuntungan bagi para penjual yang memang modalnya terbatas, ya, modalnya pas-pasan, itu bisa mendapatkan modal di awal, modal di muka. Karena apa? Karena pembayaran dilakukan di muka pada saat jual beli salam dilakukan, ya. Untuk menjalankan usaha secara halal selama belum jatuh waktu penyerahan, ya, kita mendapatkan modal di awal dengan meminta pembayaran di muka terhadap pemesanan yang dilakukan oleh pembeli. Kemudian mendapatkan keleluasaan tenggang waktu untuk mengadakan dan menyerahkan barang yang dipesan, ya. Karena
apa namanya, pesannya nggak buru-buru itu, nggak dikejar waktu, maka ada jeda waktu, ada sprint waktu yang bisa kita lakukan untuk mengadakan barang yang dipesan tersebut, sehingga tenggang waktunya lebih lama kita untuk mencari barang yang dipesan sesuai dengan pesanan, ya, agar juga apa namanya, barang yang dipesan itu lebih lebih bisa dapat barang lebih murah dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan dan si penjual mendapatkan keleluasaan waktu atas jual beli pemesanan ini. Nah, pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah, ada ketentuan penting pembiayaan salam atau dalam akad salam ini, ya. Itu yang harus kita garis bawahi, ya, perlu kita perhatikan secara bersama. Yang pertama adalah pembayaran dilakukan di muka pada saat akad, gitu ya. Ini kesimpulan, ya, yang harus kita pahami, ya. Yang pertama, pembayaran itu harus dilakukan di muka atas pesanan yang kita sampaikan kepada penjual. Nah, kemudian yang kedua adalah dilakukan pada barang-barang yang memiliki kriteria jelas, gitu. Barang yang dipesan harus berupa barang yang dapat ditentukan melalui penyebutan kriteria. Ya, seakan-akan barang tersebut ada di hadapan penjual dan pembeli atau pemesan. Ya. Kalau kita memesan suatu barang tapi tidak bisa dijelaskan barang seperti apa, maka di situ ada ketidakjelasan kriteria atas barang yang kita pesan. Nah, ketidakjelasan itu nanti akan menimbulkan sengketa pada saat barang itu ada atau tidak. Kriteria barang disebutkan yang ketiga, ya, ketentuan penting dalam jual beli salam ini adalah kriteria barang disebutkan secara jelas pada saat akad. Karena tadi sudah bisa apa namanya, melalui penyebutan kriterianya, ya, penjual dan pembeli wajib menyepakati setiap kriteria yang dapat mempengaruhi harga barang, antara lain jenisnya. Ya, kita pesan apa namanya, sesuatu, ya, yang sudah jelas jenisnya seperti apa, macamnya, kemudian warna, ukuran, jumlah, kualitas, dan lain hal sebagainya, itu harus disepakati oleh para penjual dan pemesan. Yang keempat, ini harus digarisbawahi, kesepakatan jangka waktu dan tempat penyerahan barang. Jadi harus jelas jangka waktunya yang mempengaruhi harga barang, ya. Jadi nggak boleh apa namanya, si penjual kemudian mengulur-ulur waktu ketika sudah jatuh tempo untuk menyerahkan barang, karena memang uang sudah diserahkan, uang sudah diberikan dari si pemesan kepada penjual. Dan terakhir yang kelima adalah barang pesanan wajib tersedia pada saat jatuh tempo. Nah, ini menjadi sangat penting karena biasanya orang yang sudah memesan itu sudah ditentukan waktu kapan dia akan menggunakan barang tersebut. Apalagi kalau barang-barang itu digunakan untuk apa yang sifatnya hajatan, ya, mengundang orang banyak, maka pada saat jatuh tempo itu si penjual harus sudah bisa mendelivery, menyampaikan barang yang dipesan. Ketersediaan barang pada saat jatuh tempo telah diperhitungkan pada saat akad, sehingga terhindar dari praktek tipu menipu dan untung-untungan. Nah, ini 5 hal yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan akad salam, dan kejelasan ini juga akan sangat mempengaruhi akad salam itu ke depannya, sehingga tidak terjadi sengketa, tidak terjadi keributan antara penjual dan pemesan barang. Dan semua pihak harus komitmen dengan apa yang sudah ditransaksikan, sehingga Allah memberikan keberkahan kepada penjual dan pembeli, ya, atau pemesan ketika melakukan transaksi dengan akad salam. Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita hindari nantinya ketika kita melakukan akad salam melalui media online misalnya, atau pemesanan melalui media online. Terkadang sebagaimana yang pernah saya jelaskan, terkadang apa yang diiklankan beda jauh dengan apa yang diperjualbelikan. Kalau kita ingin perjualbelikan secara online dengan sistem pemesanan, maka kriteria apa yang ada di dalam iklan itu harus terpenuhi dalam wujud barang yang akan kita sampaikan kepada para pemesan itu. Nah, mudah-mudahan
transaksi dengan akad jual beli salam ini membantu para penjual dan pembeli ya di dalam mewujudkan keberkahan di dalam transaksinya. Mudah-mudahan ini juga membawa manfaat buat kita semua dan juga membawa keberkahan bagi pedagang dan pemesannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita di dalam melakukan kewajiban-kewajiban dalam beragama, di dalam melakukan transaksi-transaksi yang sesuai dengan syariah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.